Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kicau Mania, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Arifin AGR. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat burung di musim pancaroba. Seperti apa rawatannya? Silakan disimak videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman mengetahui tipsnya. Musim pancaroba adalah musim peralihan. Nah, musim peralihan dari musim hujan ke kemarau atau dari kemarau ke musim hujan. Nah, biasanya pada musim pancaroba akan terjadi imunitas yang menurun baik untuk manusia dan untuk burung kicauan. Nah, pada musim pancaroba ini maka banyak hal-hal yang harus kita perhatikan untuk kicau mania, terutama dalam pola rawatan burung. Nah, ketika musim pancaroba yang ekstrim, ada angin kencang atau hujan deras, maka ada beberapa penyakit yang muncul untuk burung kicauan. Nah, dari pernafasan, penyakit yang menyerang kaki, menyerang mata, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan pola rawatan kita dan semakin intens untuk menjaga kesehatan burung kicauan kita agar burung kicauan kita selalu sehat dan gacor ya teman-teman. Nah, yang pertama kita harus memperhatikan pola rawatan pemberian makan dan minumnya. Harus lebih teratur, harus sering mengganti minumannya ya teman-teman. Dan ekstra pudingnya perlu diperhatikan. Nah, terutama untuk burung pemakan serangga, setelannya jangan dirubah ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan ketika musim pancaroba atau musim peralihan, kita jangan mengganti fur yang ekstrim ya teman-teman. Artinya kalau kita mau mengganti fur jangan langsung total, tapi bertahap dulu ya teman-teman. Di mix campurannya, di mix terlebih dahulu. Jadi jangan total mengganti fur karena kita akan merubah setelan dan kita akan merubah menjadi mungkin nafsu makannya akan hilang atau berkurang dengan fur yang baru. Jadi kita jangan merubah fur di musim pancaroba. Nah, ketika terpaksa harus merubah maka harus di mix dan perbandingannya harus bertahap ya teman-teman. Jangan total 100% langsung dirubah. Nah, kemudian untuk burung seperti kenari dan pemakan bijian ataupun mungkin juga bisa burung lain, biasanya pada musim pancaroba karena perubahan cuaca akan hilang suaranya atau mungkin serak. Nah, untuk itulah kita harus rajin mengganti air minum, menjaga kebersihan kandangnya juga ya teman-teman. Nah, air minumnya bisa ditambahkan vitamin. Dan untuk burung pemakan buah atau kenari atau burung pemakan sayur bisa menggunakan jeruk ya teman-teman. Nah, jeruk beserta kulitnya biar dimakan sama burung pemakan buah atau pemakan sayur. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan imunitas burung ya teman-teman. Jadi agar kekebalan tubuhnya semakin tinggi dan bisa melawan penyakit, sehingga burung akan ketika sehat akan mudah untuk sembuh dan ketika sehat tidak mudah untuk terkena penyakit ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan makanan dan minumannya. Suplemennya bisa kita bikin sendiri atau kita bisa membeli di kios atau tempat penjual vitamin ya teman-teman. Kemudian yang tak kalah pentingnya dalam rawatan ketika musim pancaroba adalah kebersihan kandang ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang sibuk, alangkah baiknya sebelum kita beraktivitas, kita harus memperhatikan kebersihan sangkar atau kebersihan kandang, terutama kotorannya ya teman-teman. Nah, ketika kita lupa atau terlalu sibuk, bisa jadi karena kotoran yang tidak dibersihkan ini bisa menjadi sumber penyakit. Nah, ini bisa menyebabkan burung sakit dan bahkan bisa menyebabkan burung mati ya teman-teman. Nah, jadi perlu kita perhatikan kebersihan kandang ya teman-teman. Nah, setelah tadi kita memperhatikan
keteraturan dalam pola pemberian minuman dan makanan dan suplemennya, kita wajib memperhatikan kebersihan kandang ketika musim pancaroba. Nah, ketika burung yang sakit, kemudian kita harus jauhkan dari burung yang sehat ya teman-teman, agar pada musim pancaroba burung yang sakit tidak menulari atau tidak membuat burung yang lain itu tertular ya teman-teman. Jadi harus dikarantina atau diungsikan. Nah, kemudian untuk burung yang mati jangan lupa untuk menguburnya ya teman-teman, agar tidak menjadi bangkai dan tidak menularkan penyakit ya teman-teman. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga ketika musim pancaroba, yaitu ketika peralihan dan banyak musim hujannya, maka sebaiknya ketika mendung di pagi hari kita tidak memandikannya ya teman-teman. Baik mandi pagi hari atau sore hari, ketika tidak ada matahari kita jangan paksakan untuk menyemprotkan atau memandikannya. Nah, lain cerita kalau burungnya mandi sendiri di tempat minum. Nah, berarti burungnya pengen membersihkan tubuhnya ya teman-teman. Nah, jadi ketika nggak ada panas, banyak mendungnya atau hujan, kita jangan memaksakannya untuk mandi. Nah, terus ketika ada matahari pagi, di pagi hari, malah sebaiknya kita harus menjemurnya ya teman-teman. Nah, ketika ada matahari pagi agar tubuh burung hangat, maka sebaiknya ketika musim pancaroba kita bisa menjemurnya ya teman-teman. Nah, jadi agar suhu tubuhnya tidak dingin, terutama di daerah-daerah dataran tinggi atau daerah yang curah hujannya tinggi ketika malam harinya, maka pagi harinya ketika ada matahari bisa kita menjemurnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih setengah sampai 1 jam. Nah, dalam kondisi burung yang tidak ganti bulu ya teman-teman. Dan ketika sore harinya atau pada malam harinya pada musim pancaroba, untuk mengurangi agar suhu tidak terlalu dingin, jadi agar biar hangat, maka malam harinya bisa dikerodong ya teman-teman. Jadi agar tubuh burung menjadi lebih hangat ya teman-teman. Jadi agar burung tetap sehat, tetap gacor, dan terus fit di musim pancaroba ya teman-teman. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.